you who gives me strength. Nothing is impossible for you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tiba-tiba masuk si Lulu yang minta uang bayaran sekolah sama emaknya. Ya, ayo pulang nih. Kok kagak nyaut-nyaut sih, ayah panggil-panggil. Buset, Dani anak, masuk rumah aja belum. Ada apa lu manggil-manggilnya? Ininya, tadi pagi ayah dipanggil ke kepala sekolah karena ayah belum bayar uang sekolah. Oh, itu masalahnya. Sekarang Nya lagi nggak punya uang nih. Ntar kalau Nya udah punya uang, Nya kasih deh ke lu. Ya berarti lu nggak bisa bayar uang sekolah dong Nya. Sabar aja ya lu doain Nya dulu deh supaya Nya bisa dapat penghasilan yang lebih banyak. Ayah punya teman si Lulu kasihan amat. Dia belum bisa bayaran uang sekolah. Terus apa hubungannya sama Babe? Maksud ayah Be, gimana kalau Babe jadiin si Lulu anak angkat Babe, terus nyanya si Lulu juga bisa kerja di rumah kita jadi tukang cuci. Kalau itu mah Babe kagak keberatan jadi orang tua asuhnya. Juga orang tua asuhnya si Lulu, terus emaknya bisa kerja di rumah kita jadi tukang cuci. Bener Be, Babe setuju. Iya, Babe setuju dengan usulan lo. Makasih. Shalom, Lulu. Tunggu bentar ya. Teman-temannya si Lulu ya, ada apa datang kemarin? Ininya, kita ada urusan penting sama si Lulu. Oh, begitu. Kalian duduk dulu deh biar Nya panggilin si Lulu. Lu, ada teman lu nih datang ke sini. I am coming ya. Gaya lu anak kedokan pakai bahasa Inggris. Rupanya ada apa datang kemari? Ini lu, kita ada kabar gembira buat lu. Kabar gembira apa ya? Saya nggak ngerti nih. Ini sekarang lu udah bisa bayar uang sekolah. Karena Babe Aye udah ngangkat lu jadi anak asuh Babe Aye. Terus Nya lu juga bisa kerja di rumah Aye jadi tukang cuci. Pan dengar kayak gitu, Nya lu bisa punya penghasilan yang lebih banyak lagi. Yang benar lo Nin, Aye nggak salah dengar kan? Kagak, yang barusan lo dengar itu 100% benar. Puji Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Akhirnya lu tetap bisa sekolah. Makasih ya Nin. Tolong bilang sama Babe lu juga ya. Iya Nya, sama-sama. Oh ya, kalau gitu Aye sama Rini pamit dulu ya Nya.
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada ampun. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Shalom. Masih ada semangat? Masih ada sukacita? Ya. Mari kita baca firman Tuhan dari pasal yang terakhir kita Filipi, pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Temanya adalah sukacita karena kita dapat melakukan segala perkara. Ya, kita bersukacita karena bersama dengan Yesus kita bisa melakukan segala perkara.
Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita berbicara tentang sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang bersumber pada Tuhan. Sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini dan tidak bisa dirampas juga oleh dunia ini. Sukacita ini adalah sukacita yang kekal, sukacita yang tidak situasional, yang tidak bergantung pada keadaan baik atau buruk. Sukacita ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi ini. Karena Rasul Paulus menulis surat ini, dia menulis surat ini dari dalam penjara. Penjara pada waktu itu beda dengan penjara sekarang. Kalau di Cipinang, ya, waduh enak sekali penjara di sana. AC-nya banyak sekali. Saya dengan Nona Meti ini kadang-kadang kami bisa ketiduran kalau duduk di sana. Ya. Karena dingin sekali, enak sekali. Semuanya mereka difasilitasi. Ya. Orang di penjara tapi mereka sepertinya enak. Belum lagi yang berbuat curang itu ya, yang punya kamar sendiri, segala macam. Ya. Beda sekali dengan penjara pada waktu itu. Ya. Kakinya dipasung, tangannya dirantai. Ya. Dan ketika hamba-hamba Tuhan menulis, itu Paulus hanya mendikte saja. Ya. Jadi bisa dibayangkan betapa menderitanya Paulus. Tapi 13 kali lebih Paulus mengungkapkan sukacita, sukacita, bersukacitalah, bersukacitalah. Satu kali ada seorang raja yang minta dibuatkan lukisan oleh beberapa pelukis di istana. Ya. Dia gambarkan, dia katakan begini, tolong lukiskan tentang sukacita, tentang ketenangan, tentang damai sejahtera. Ya. Dan dari semua pelukis, tinggal 2 yang dia senang. Ya. Pelukis yang pertama ini, dia melukis tentang pemandangan yang indah, gunung, lalu kemudian ada laut, ya. Lalu ada pohon kelapa, semuanya tenang. Ya. Pohon-pohonnya tidak ketiup angin. Lalu kemudian layarnya tidak terbuka. Lalu kemudian airnya tidak ada gelombang. Ya. Lalu dia bilang, Raja, inilah yang dinamakan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Tapi Raja tidak tertarik. Lalu Raja melihat kepada lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua ini berbeda sekali dengan lukisan yang pertama. Lukisan yang kedua ini adalah, pelukis ini menggambar satu air terjun yang sangat curam. Ya. Dan karena curamnya, itu batu-batu di bawah itu, di mana air jatuh itu, sudah terpecah-pecah. Ya. Begitu curam, begitu terjal. Tapi di dinding dari tebing ini, di mana air terjun itu, ya, di dinding tebing itu, dia gambar ada sebuah gua kecil, lubang kecil, dan di situ ada seekor burung yang sedang bernyanyi. Dia tidak terganggu dengan terjalnya jurang itu, dia tidak terganggu dengan derasnya air terjun itu. Dia tetap bernyanyi dan dia tetap bernyanyi. Raja itu katakan,
Ini dia. Ini yang saya inginkan. Ini yang saya maksudkan. Sukacita yang tidak bergantung kepada keadaan. Karena itu William Graham berkata tentang sukacita di dalam surat Filipi ini, dia katakan, Christian joy is more than better than happiness because it does not depend on what happens. Artinya sukacita Kristen itu lebih daripada kebahagiaan, karena dia tidak tergantung dengan apa yang terjadi. Dia sukacita yang berasal dari Tuhan, dari surga. Dan kita rindu sukacita ini yang kita bawa pulang. Amin. Sukacita ini. Jangan pikir begitu kita nyampe di rumah tidak ada pergumulan ya. Jangan pikir kita kembali dalam kehidupan kita nanti nggak ada tantangan. Wah, ini karena sudah berdoa 3 hari ini di camp ini, di family camp ini, semuanya aman, semua usaha aman, semua pekerjaan lancar, pasti baik-baik semua ya. Apalagi tadi suamiku sudah menyanyi di depan di tengah ombak, gitu kan? Ya memang harapan saya itu biarpun di tengah ombak kita tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Ya. Mungkin kelihatannya dikatakan kata-kata itu hampir terhilang tujuan arah hidup kita karena begitu banyaknya tantangan dan pergumulan. Tapi Yesus memberikan sukacita kepada kita. Dan dia menjamin kehidupan kita tetap bersama dengan dia. Kesimpulan dari surat Filipi ini tentang sukacita ini adalah begini. Aku bersukacita. Bersukacitakah saudara? Ini kesimpulan surat Filipi. Saya bersukacita, ini maksudnya Paulus. Saya bersukacita. Saya bersukacita. Bersukacitakah saudara? Ya. Paulus bersukacita. Bersukacitakah jemaat? Saya bersukacita. Bersukacitakah saudara? Amin. Saudara bersukacita? Amin ya. Kita bersukacita. Nah, tanda orang bersukacita itu apa saudara? Tanda orang bersukacita itu adalah dia pasti akan berbuat baik. Ya, tanda orang bersukacita. Karena itu, maka kita akan merenungkan bagaimana cara kita memelihara sukacita. Kita sudah tahu nih sukacita dari Tuhan kan? Kita dapat karena kita berjumpa dengan Dia. Kita dapat karena kita berdoa. Karena kita dapat karena kita percaya kepada Dia. Itu sukacita yang kita miliki dan itu yang akan kita bawa pulang. Nah, bagaimana sih memelihara sukacita ini? Karena saya hanya diberikan waktu paling banyak 20 menit. Jadi oke, ini ada 4-nya. 4. Tapi anu aja singkat-singkat. Yang pertama, nyatakanlah sukacita itu dalam perbuatan baik. Ayat yang kelima, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah. Ya. Bagaimana supaya sukacita kita terpelihara? Bagaimana supaya sukacita, joy yang dari Tuhan itu terpelihara dalam hidup kita? Bukan hanya di camp ini saja. Bukan hanya ketika kita main voli, air, ya. Bukan karena kita bisa masukkan bola, ya. Bukan karena kita bisa nyeburin orang kalau menang. Saya tadi mau nantang, saya berani ceburin saya. Berat soalnya kan pasti. Mau semuanya berat. Ya kan kita bersukacita kan? Kita bersukacita, tapi kan kita tidak mau sukacita itu hilang ketika kita nyampe di luar gang sini. Begitu macet. Ya kan? Atau begitu nyampe rumah kita sudah lelah, sudah capek, ngangkat barangnya mungkin rame-rame. Gimana ya, sudah emosi lagi, hilang sukacitanya. Kita mau sukacita terpelihara, karena itu ada 4 cara. Yang pertama, nyatakanlah dalam perbuatan baik. Nyatakanlah dalam perbuatan baik. Kita sudah punya modal dalam persekutuan dan harta yang terpendam. Apa saja itu? Siapa yang hafal? Dalam pasal 2 ada apa? Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh,
kasih mesra. Terakhir, belas kasihan. Ini kekayaan kita. Nyatakan perbuatan baik. Nyatakan. Memang kalau kita bicara soal surat Filipi ini, maksudnya gini, Paulus ini menekankan ini, mendorong jemaat karena ada ketakutan dalam diri jemaat. Mau berbuat baik, jangan-jangan saya ini nanti ditangkap seperti Paulus dan dipenjarakan. Iya, saya mempertahankan yang baik, saya mempertahankan yang benar. Saya punya prinsip hidup yang benar. Iya, mungkin agak strike gitu ya. Saya takut dipenjara. Ini maksudnya. Karena itu Paulus bilang jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan ada dekat. Tuhan dekat dengan engkau. Tuhan selalu ada bersama denganmu. Jangan takut. Seharusnya yang pantas untuk takut siapa? Paulus. Paulus itu kehilangan apa dia? Semua dia kehilangan. Pekerjaannya hilang. Usahanya tukang kemah hilang. Ya kan? Untuk biaya pelayanan dia, bukan untuk foya-foya, bukan untuk beli rumah. Jadi hasil dari dia buat buat kemah itu untuk pelayanan. 100% untuk pelayanan, bahkan untuk membantu orang. Ada sisa dari uang itu dia pakai untuk kontrak rumah. Itu Paulus. Kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan penghargaan, kehilangan kehormatan, kehilangan rasa aman, kehilangan semua harga diri, hilang. Ya. Bahkan kerasulannya pun setelah dia meninggalkan semuanya, kerasulannya pun diragukan oleh banyak orang. Jadi apalagi yang Paulus belum hilang? Semuanya telah lenyap. Yang pas untuk tidak lagi berbuat baik itu siapa? Sebenarnya Paulus. Saya sudah berbuat baik sebaik-baiknya. Tapi misalnya begini, tapi Tuhan ini sepertinya kok aku malah dipenjara. Tapi Paulus tidak begitu kan? Paulus tetap bersuka. Ini luar biasa loh, sukacita memang yang luar biasa. Ya. Karena itu jaga sukacita kita tetap dalam berbuat baik. Amin. Mau berbuat baik, maka sukacita kita terpelihara. Yang kedua, bagaimana supaya terpelihara? Nyatakanlah segala yang kita khawatirkan kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa ayat 6. Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ya. Nyatakanlah. Kemarin Pak Lapus soalnya sudah kasih ilmu psikologi kan. Jadi jangan khawatir. Kan di sini perintahnya jangan khawatir. Nah, untuk jangan khawatir itu apa? Nyatakanlah segala keinginan, segala hal, segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mau terpelihara sukacitanya? Pulang dari sini hidup dalam doa, hidup dalam permohonan, dan hidup dalam ucapan syukur. Saya yakin sukacita kita terpelihara sampai tahun depan. Sampai tahun depan di Bali ya Pak? Bukan. Ini di Bali saudara. Sampai 2 tahun depan, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang, sukacita kita ada. Nyatakanlah dalam doa. Tadi nyatakanlah dalam perbuatan baik. Kedua, nyatakanlah dalam doa. Apa yang kita khawatirkan, jangan kita pikirkan, jangan. Tapi kita nyatakan dalam doa kita kepada Tuhan. Permohonan kita kepada Tuhan. Dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, ucapan syukurnya jangan lupa. Cuma doa, terus mohon, terus ucapan syukurnya banyak. Ya, amin. Komisi wanita, amin. Amin. Kemudian yang ketiga, bagaimana memelihara perbuatan baik, memelihara sukacita. Pikirkanlah semua yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini ciri dari atau tanda dari semua yang berkenan kepada Tuhan. Pertama adalah semua yang benar, pasti berkenan pada Tuhan, pasti sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua,
semua yang mulia, ya, bukan yang najis, bukan yang kotor, ya. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ya. Mari tadi nyatakanlah dalam perbuatan baik. Kedua, nyatakanlah dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Yang ketiga, pikirkanlah semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gak usah dipikirin. Amin. Gak usah direncanakan lagi, apalagi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya rencanakan kejahatan, oh jangan, sama sekali jangan. Iya, kalau saya bilang jangan nanti malah kepikiran. Saya pakai kalimat positif aja deh. Pikirkanlah semua yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Ayat 9. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Ya. Ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah. Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu berat atau tidak? Hah? Melakukan firman Tuhan berat atau tidak? Berat? 2 tahun lalu saya pernah bicara di sini tentang ini. Ya. Coba buka 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Berat atau tidak melakukan firman Tuhan? Melakukan perintah Tuhan berat atau tidak? Sudah ada yang berubah nih. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Wah, ini dia. Jadi berat enggak? Ya. Yang membuat berat itu karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, saya yakin sebenarnya perintah Tuhan itu berat. Adakah Bapak Ibu di sini yang kalau anaknya masih bayi disuruh mikul air? Ya. Adakah di sini anaknya masih kecil harus memikul beban yang berat? Harus memikul tanggung jawab yang berat? Tidak. Saya yakin kalau Bapak dunia saja tahu memberi apa yang pas bagi anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Cuma kita mau lakukan atau tidak, itu masalahnya. Ketika kita melakukan, kita pasti akan tetap bersuka. Bagaimana memelihara sukacita? Pertama, nyatakan perbuatan baik. Kedua, nyatakanlah segala keinginan kita dalam doa. Ketiga, pikirkanlah semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, lakukanlah sesuai semua firman Tuhan dengan setia.